Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Andromeda dari Divisi Parasitologi Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan akan menjelaskan tentang salah satu nematoda intestinal yakni spesies Ascaris lumbricoides. Sebelum kita akan melaksanakan lab activity ataupun praktikum pada blok LSH2 ini. Baik, ini merupakan suatu kasus di mana ada seorang pria berusia 40 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan perut membesar dan juga kembung sejak 1 bulan yang lalu. BAB terasa tidak lancar. Kira-kira apakah kemungkinan yang terjadi kalau misalnya memang hasil gambaran ronsennya ya di sebelah kanan ini ya ternyata ada gambaran suatu sumbatan atau obstruksi di small intestine-nya atau usus halusnya. Nah, ternyata setelah dilakukan operasi hasilnya adalah ditemukan adanya banyak cacing dewasa dari Ascaris lumbricoides. Ya, ternyata cacing yang merupakan suatu parasit ini bisa juga menyebabkan suatu bolus Ascaris ya atau sumbatan yang ada di dalam usus seseorang. Sehingga kita sebagai seorang dokter nantinya penting untuk mengetahui terkait dengan berbagai jenis cacing yang bisa menginfeksi manusia. Salah satunya ini adalah spesies Ascaris lumbricoides yang memang secara epidemiologi paling banyak kejadian di dunia dan juga di Indonesia. Gitu ya. Jadi capaian pembelajaran yang pertama adalah pada akhir mata kuliah mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan siklus hidup dan patogenesis yang dari penyakit yang disebabkan oleh parasit, dan yang kedua juga bisa mengetahui identifikasi dari morfologi dari parasit itu sendiri. Ya, perlu diketahui bahwa memang Ascaris lumbricoides merupakan salah satu jenis parasit ya dengan kingdom Helminth yang sifatnya multiseluler dan termasuk dalam golongan nematoda bersama dengan Ankylostoma duodenale. Dan ini merupakan suatu penyakit yang kompetensinya tinggi, yakni kompetensi 4, di mana mahasiswa atau dokter nantinya harus bisa mendiagnosis pasien-pasien dengan askariasis hingga nantinya mampu memberikan pengobatan yang sesuai pada pasiennya. Ya, Ascaris merupakan nematoda intestinal yang terbesar yang bisa menginfeksi usus manusia. Dia warnanya putih atau pink ya. Disebut juga sebagai cacing gelung atau roundworm ya karena memang bentuknya seperti gelang. Dan memang faktor risikonya adalah kebanyakan anak-anak karena anak-anak ini belum bisa menjaga kebersihan dirinya secara baik atau personal hygiene-nya masih dianggap kurang baik ya, jarang mencuci tangan dan juga kejadian malnutrisi juga menjadi salah satu faktor risiko terinfeksi dari cacing Ascaris lumbricoides. Nah, kalau kita lihat morfologinya atau bentuknya, ini ada beberapa bentuk telurnya dari Ascaris lumbricoides. Yang pertama adalah yang sebelah kiri adalah unfertilized egg dari Ascaris lumbricoides. Yang kedua adalah telur yang sifatnya infertil atau dekortikasi yang tidak memiliki lapisan kitin di bagian luarnya ya. Nah, untuk yang telur yang fertilized atau telur yang matur, dia memiliki 3 lapisan yang khas. Yang pertama adalah kitin, albuminoid, dan juga vitellin ya. Jadi untuk telur untuk Ascaris ini dia memiliki 3 bentuk ya, yang unfertilized, infertil atau dekortikasi, dan juga yang fertilized. Nantinya kalau misalnya dilihat di bawah mikroskop, kita bisa temukan pertama cacing dewasanya dan juga yang kedua adalah telurnya. Berikut adalah perbedaan morfologi telurnya ya. Jadi kalau untuk yang fertilized egg dia bentuknya cenderung bulat sampai ke oval, sementara untuk yang unfertilized akan cenderung lebih memanjang gitu ya. Ukurannya juga berbeda. Kemudian untuk cangkangnya untuk fertilized itu dia dilapisi oleh 3 lapisan, sementara untuk unfertilized itu dia lapisan albuminoidnya lebih tipis ya. Kemudian beberapa ciri-ciri khas lainnya juga bisa dibaca di sini. Di larutan garam ya, kalau misalnya telurnya ditaruh di larutan yang mengambang, larutan garam, dia untuk yang fertilized dia akan mengambang, sementara untuk yang unfertilized dia tidak akan mengambang. Nah, sementara bagaimana untuk cacing dewasanya bentuknya? Untuk cacing dewasa betina dia cenderung lebih panjang ya, 22 sampai 35 cm. Sementara untuk cacing betina dia ukurannya 15 sampai 30
sentimeter. Nah, untuk yang cacing betina dia cenderung lebih lurus, sementara untuk cacing jantan dia ukurannya, lebih pendek dan juga cenderung melengkung di bagian ekornya. Dan dia memiliki bursa copulatory atau copulatory spicules yang identik dengan, penis kalau misalnya di manusia laki-laki ya. Sementara untuk yang betina dia memiliki vulva varois yang identik dengan, vulva vagina pada, eee, wanita wanita manusia ya, wanita dewasa. Nah ini ciri-ciri khasnya lebih detailnya nanti kita akan pelajari kita akan lihat bersama pada, praktikum ini. Yang pertama untuk tampilannya ya, dia akan lebih pinkish creamy ya, jadi, agak pink gitu ya. Kemudian ukurannya tadi lebih besar betina dibandingkan dengan jantan, dan dia masa hidupnya kurang lebih 1 sampai 2 tahun ya. Kemudian, bentuknya dia silindris. Untuk yang, untuk cacingnya dia akan, ujungnya lebih lancip ya. Kemudian bagian mulutnya dia akan terbuka. Kemudian dia memiliki, tooth lips dengan, 1 di bagian dorsal dan 2 di bagian ventralnya. Dan untuk kavitas di tubuhnya atau di rongga tubuhnya dia diisi oleh cairan yang disebut sebagai askaron atau askarase. Nah, dia ini, bisa menimbulkan suatu iritasi atau manifestasi alergi pada, pasien, gitu. Untuk yang jantan, yang bagian atas ini dia, bagian posteriornya dia akan melengkung dan ada 2 spikulum yang identik dengan penis untuk reproduksinya. Kemudian juga ada rektum dan juga, genital duct yang terbuka di bagian, kloaka dekat bagian posterior. Sementara untuk yang betina dia akan lebih, lurus dan juga lebih tajam ya. Dan juga ada, vulvaris di bagian tengahnya. Nah, bagaimana siklus hidupnya? Manusia itu bisa tertular, Ascaris kalau misalnya memang termakan telur yang berembrionya, yang mengandung larva L3. Ya, jadi kalau misalnya tidak cuci tangan, kemudian tangannya kotor, terkontaminasi tanah yang mengandung telur cacing ini, dia akan masuk telurnya, kemudian masuk ke dalam, saluran pencernaan, ya, dan akan mengalami maturasi atau pematangan di bagian saluran pencernaan. Kemudian dia akan bisa berkembang biak menjadi jantan dan betina. Nah, nanti dia akan, kawin dan akan bertelur. Nah, si, telurnya ini nanti juga akan menetas dan akan, mengeluarkan mengeluarkan suatu larva ya. Dia akan bisa masuk dalam sirkulasi dan juga bermigrasi ke berbagai organ. Bisa salah satunya ke paru-paru. Sehingga nanti pasiennya bisa mengeluhkan adanya batuk-batuk atau sesak nafas. Kemudian nantinya, telur ataupun cacing dewasa juga akan bisa keluar bersama dengan feses pasiennya. Sehingga nanti pasiennya bisa diperiksa, fesesnya dan akan ditemukan berbagai jenis telur yang ada di fesesnya. Bisa yang fertilized egg ataupun yang unfertilized egg. Kalau misalnya dia kontak dengan tanah, dia akan, berkembang lagi ya, menjadi telur yang, matang karena ada nutrisi yang dari tanah tadi, dia akan berkembang menjadi telur yang terfertilize. Kemudian berkembang lagi terus-menerus ya, nanti akan kontak lagi dengan manusia, kemudian tertelan lagi dan seterusnya, seperti itu. Di sini ada 2 stadium, ada stadium infektif, di mana stadium infektif adalah stadium yang bisa menularkan penyakit ke manusia, yakni adalah telur yang berembrio, sementara untuk stadium diagnostik adalah, cacing dewasa dan juga telur fertilized maupun telur unfertilized, gitu. Jadi manusia bisa terkontaminasi apabila, tangannya atau makanannya terkontaminasi tanah, makanan atau air yang ada telurnya. Oke, bagaimana gambaran klinis askariasis? Pasien-pasien yang tertular dari, cacing ini biasanya akan umumnya kalau infeksi cacing yang ringan itu dia asimptomatik atau tidak ada gejala. Tapi kalau misalnya untuk yang anak-anak bisa, apabila infeksinya kronis bisa menyebabkan malnutrisi ya atau stunting. Kalau dewasa biasanya dia asimptomatik atau tidak ada, gejala-gejala yang akut. Tapi kalau misalnya memang kondisi yang berat bisa menyebabkan nyeri perut ya, obstruksi usus bisa mual atau muntah, kemudian perforasi usus ya, obstruksi sumbatan karena memang cacingnya menyumbat, saluran yang ada di usus.
Kemudian kalau misalnya tadi larvanya bisa, berpindah atau bermigrasi, dia akan bisa menyebabkan sumbatan di traktus biliaris, apendisitis ya, atau usus buntu, ataupun dia bisa keluar melalui saluran pernapasan nasopharyngeal expulsion, gitu. Sehingga nantinya kita perlu menjaga atau mencegah penyakit ini dengan cara menjaga kebersihan diri, mencuci tangan sebelum makan, ya, menggunakan alas kaki, ya, intinya, menghindari kontak langsung dengan, tanah dan juga menjaga, kebersihan diri, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, ini kuis untuk adik-adik mahasiswa. Yang pertama, bagaimana cara penularan cacing Ascaris lumbricoides? Nanti bisa komen di bawah atau dijawab di kolom chat. Kemudian yang kedua, sebutkan minimal satu komplikasi berat dari Ascariasis. Dan yang ketiga, apakah stadium infektif Ascaris lumbricoides? Berikut adalah referensi bahan ajar untuk Ascaris lumbricoides. Dan ini ada tugas sebelum kita nanti melakukan praktikum. Silakan baca modul panduan bahan ajar, kemudian gambarkan secara skematis morfologi dari cacing Ascaris lumbricoides pada berbagai stadium, kemudian gambarkan siklus hidupnya disertai dengan penjelasan singkat. Nanti silakan di-scan jawaban dan upload jawaban di dalam bentuk PDF pada course parasitologi di LMS. Untuk ujiannya nanti akan ada ujian MDA ya, multidisciplinary examination berbasis CBT dengan 5 pilihan jawaban. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.